bersama dengan Anak Saham Indo, tempatnya kita berbagi informasi dan edukasi seputar pasar saham di Indonesia. Teman-teman, seperti biasa sebelumnya disclaimer on bahwasanya sifat yang kita berikan hanya informasi dan edukasi, jadi untuk keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Tak lupa juga kita mengingatkan untuk teman-teman ya, menghimbau, mengajak teman-teman untuk terus bantu channel ini berkembang dari setiap harinya dengan cara like, comment, share, dan subscribe untuk selalu berkembangnya channel ini. Untuk teman-teman yang ingin punya masukan, saran, atau ingin membahas sesuatu, bisa di kolom komentar juga ya. Baik teman-teman, hari ini kita coba bahas dulu pergerakan IHSG ya. IHSG hari ini ditutup menguat 0,07%, tipis ya, di area 6940 nya, masih bergerak di area MA 100 nya ya. Mungkin bisa perhatikan untuk pergerakan IHSG apabila sudah sampai ke resistennya di area 6969 ya, area yang angka yang cukup menarik untuk pergerakan IHSG, karena secara swastik juga sudah berada di wilayah overbought-nya di 89 poin. Kemudian meskipun secara MACD masih ada pergerakan positif teman-teman. Oke, itu sekilas untuk IHSG teman-teman ya. Jadi saham-saham yang menjadi pantauan kita ya masih dari perbankan ya. Kita buka dengan saham yang hari ini rilis keuntungan, ya, 50 triliun lebih ya, 51 triliun kalau saya tidak salah tadi ya. Beritanya hari ini ditutup menguat 0,8% di area 4790 ya, positif sekali. Secara pergerakan volumenya bagus, secara MACD juga meningkat terus ya. Dalam 2 minggu perdagangan terakhir kita lihat sudah mulai melewati di wilayah atas, yang menjadi view kita sudah ya, di atas, closingnya juga di atas MA 60 sebagai resist kuatnya teman-teman. Pergerakan swastik bisa diperhatikan karena sudah overbought. Pergerakan MACD nya masih ya, ini grafiknya bagus banget ya untuk pergerakan MACD nya ya, masih menunjukkan uptrend kuat ya, mulai dari tanggal 20 Januari ini. Meskipun secara pergerakan candlenya sempat ada sideways kecil, tapi secara progres juga meningkat terus. Target view kita BRI masih ada di 5000 teman-teman. Bagaimana dengan pergerakan foreign? Coba kita perhatikan BBRI ya, hari ini akumulasi asing 155 miliar. Kemarin sempat ada buangan ya, mungkin nurunin harga dari 2 hari ke belakang. Hari ini menguat lagi ya, kalau dilihat nih sudah banyak buangan ya, dan mulai akumulasi dari mulai 4 hari ke belakang, akumulasinya juga cukup besar ya, 15 miliar, dan hari ini juga akumulasi di 155 miliar teman-teman untuk pergerakan Bank BRI. Oke, kemudian yang masih menjadi pantauan kita ada pesaing terdekatnya BBCA. Ya, BBCA hari ini masih tertahan di resist yang sudah kita gambarkan ya, di 8850 sebagai high-nya. Hari ini ditutup melemah ya, ini ya, sebentar coba kita lihat ya, ditutup melemah 0,28 poin ya, karena closingnya sama dengan harga buka ya sebenarnya ya. Closingnya sama dengan harga buka, tapi memang gap down ya dari harga kemarin. Di closingan kemarin 8850, hari ini di opennya 8825 dan ditutup kembali seperti harga pembukaannya. Oke, coba teman-teman kita cek dulu ya. Secara pergerakan swastik akan menunjukkan golden cross ya teman-teman. Mungkin bisa perhatikan bila teman-teman akan melakukan entry di Bank BBCA
ya. Bank BCA mungkin bisa perhatikan wilayah 8.700-nya untuk wilayah entry-nya sampai dengan 8.570-an atau 8.600-an sebagai wilayah entry-nya ya. Bisa batasi teman-teman ya untuk wilayah entry-nya, karena secara statistiknya juga sudah overbought, mungkin akan ada pelemahan dulu ya sebelum nantinya akan kembali menguat dan menguji area 9 ribuannya. Pergerakan BBCA bagaimana dengan asingnya, coba kita lihat teman-teman ya. 11 hari perdagangan terakhir hanya ada 3 hari yang distribusi, juga tidak terlalu banyak untuk sekelas BCA ya. Hari ini ada akumulasi juga yang ya so-so aja nih, nggak terlalu banyak, 63 miliar doang. Ditutup melemah 0,28%, 8825. Pergerakan BBCA ya, seperti yang masih menjadi view kita ini pergerakan target kita udah kena ya sebenarnya ya. Kalau teman-teman yang ambil dari area MA 200-nya. Untuk pergerakan BBCA ya, kalau dalam waktu dekat mungkin akan menguji untuk menutup gap yang di sini ya. Setelah gap yang di area sideways pertama sudah tertutup, mungkin akan menutup gap di area 8.970 sampai dengan area 9.000-nya sebagai resist berikut. Tapi perhatikan untuk wilayah entry, saran kita ada di 8.700 sampai dengan 8.600-an untuk wilayah entry-nya BBCA. Kemudian bank yang keuntungannya hampir mirip-mirip BBCA, 40-an triliun juga, ada Bank Mandiri. Hari ini ditutup menguat 0,25 poin, area 10.200 ya. Opennya 10.125, naik 25 poin ya teman-teman. Untuk pergerakan BMRI juga sudah berada di wilayah overbought-nya. Secara pergerakan masih menunjukkan penguatan ya. Kalau secara perdagangan ini tidak terlalu besar dibandingkan hari kemarinnya teman-teman. Untuk teman-teman view kita masih sama ya. Untuk Bank Mandiri masih akan menguji untuk menutup area gap downnya di tanggal berapa nih ya, tanggal perdagangan tanggal 8 Desember 2022-nya kemarin. Target kita untuk Bank Mandiri masih akan menguji sampai dengan area 10.375-nya. Oke teman-teman, untuk pergerakan Bank Mandiri bagaimana dengan asingnya ya, kita coba lihat Bank Mandiri ya. Ini kita cukup suka ya melihat ini, karena dalam 4 hari terakhir ada akumulasi asing. Meskipun hari ini kita lihat akumulasi asingnya tidak terlalu besar ya untuk finance ya, terutama di perbankan-perbankan besar, hanya ada 10 miliar net ya. Meskipun secara pergerakan tren buy asingnya sudah mulai masuk wilayah netralnya. Teman-teman perhatikan wilayah entry kita berikan sampai dengan area 9.975 sebagai wilayah entry, dan akan menguji ke wilayah 10.300-an 375 sebagai resist berikutnya. Oke, kemudian coba kita bahas lagi Bank BBNI. BBNI menguat hari ini 1,07%. Ini yang cukup baik ya mungkin ya dibandingkan dengan 3 perbankan yang tadi. Secara pergerakan juga menarik ya. Secara pergerakan juga menarik teman-teman ya. Ini kalau kita lihat di sini, ini kalau mau dibilang membentuk KPN handle juga hampir, tapi ya coba kalau kita gambarin ya. Coba ini tapi tidak presisi banget ya. Tapi kalau mungkin dari sini ya, ini kemungkinan bisa membentuk pola seperti ini teman-teman ya. Ntar. Oke. Nah, ini untuk pergerakan BBNI ya, justru bisa membentuk pola KPN handle ya teman-teman. Berarti ini kalau bentuknya seperti ini, wah potensinya juga lumayan nih, sampai dengan 12%-an, 10% lebih ya teman-teman untuk pergerakan
BBNI kalau memang ini sesuai ya. Apabila dia berhasil break di sini, ya bisa menguji sampai dengan area 10.600-an ya teman-teman ya. Untuk pergerakan Bank BNI ini sangat menarik nih. Coba kita lihat bagaimana pergerakan asing ya. Oh ya, mungkin selain BBRI tadi, pergerakan asing yang cukup menarik juga di Bank BBNI ya. Dari 11 hari perdagangan terakhir hanya ada 2 buangan, 2 kali distribusi. Hari ini cukup lumayan ya, cukup lumayan untuk akumulasi asingnya dengan peningkatan pergerakan candle yang juga cukup menarik, 46 miliar net dan kenaikan 1,06%. Closing di area 9.475-nya. Oke teman-teman, kalau mau masuk BBNI bisa perhatikan untuk wilayah 9.600 sebagai area resist dan juga area 9.900 sebagai resist kuat ya, bertepatan dengan ini tanggal 30 November kemarin. Teman-teman, pergerakan BBNI semoga aja mungkin besok bisa ada kejutan ya. BNI kan suka kadang-kadang bikin kejutan nih. Habis jatuh naik kuat atau setelah sideways naiknya cukup kenceng nih. Kalau memang nanti bisa membentuk candle ini mungkin minggu depan udah bisa break ya. Semoga aja, karena secara MACD kembali menguat, secara pergerakan swastik sudah sempat melemah dari kemarin kembali menguat juga Bang BBNI. Oke, ada yang menjadi pantauan kita juga dari saham emas mungkin kali ini ya, ada MDKA. Oke, coba kita hapus dulu MDKA ya. Review kita sudah sempat mengenai area 4.550-nya kemarin ya. Kalau misalnya kalau teman-teman memperhatikan pergerakan MDKA ini secara pergerakan hari ini masih tertahan di area support ya. Justru ini menjadi support baru ya, 4.550-annya. Hari ini ditutup menguat 2,63%. Closing di 4690 dengan pergerakan swastik yang cakep ya, golden cross. Kita suka golden cross. Kemudian pergerakan MACD, secara pergerakan MACD merahnya juga tidak terlalu kuat, ini merah muda aja, dan juga peningkatan volume yang cukup oke ya teman-teman. Pergerakan MDKA tepat tertahan di area MA 10-nya, tertahan di area bertahan di area MA 20 ya, bukan MA 10, maaf, MA 10-nya. Oke, untuk pergerakan MDKA view kita masih akan menguji sampai dengan area resist berikutnya ya di area 4950-nya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin punya bisa perhatikan sampai dengan area 4.550-annya sebagai area entry, atau mungkin bisa perhatikan juga area 4.700-an sebagai area entry baru, karena ini juga nanti akan bertepatan dengan MA 20-nya untuk pergerakan MDKA. Coba kita lihat dari pergerakan foreign. Setelah kemarin ada buangan 74 miliar, hari ini mulai ada akumulasi lagi. Mungkin hanya nurunkan harga aja kemarin, karena buangan kemarin juga penurunan harganya cukup lumayan sampai dengan 4.500-an ya, 4570. Kalau kita lihat dalam 11 hari perdagangan terakhir, angka tertingginya sudah mencapai closing di 4810 ya, tanggal 26 Januarinya ini ya, tanggal 26 Januarinya 4810 dengan akumulasi cukup baik. Hari ini setelah ada buangan ada akumulasi, ini menunjukkan mulai dilirik lagi ya untuk MDKA setelah secara teknikal sudah mantul dari supportnya teman-teman. Untuk MDKA oke teman-teman, mungkin satu saham lagi kita bahas juga dari aneka tambang, Antam. Bagaimana pergerakan Antam? Ya, Antam hari ini ditutupnya melemah ya, bertepatan dengan garis kita, dan juga tertahan di MA 20-nya, tertutup di 0,44% minus ya hari ini di area 2240-nya. Pergerakan Antam secara swastik
Ini juga masih menunjukkan ke area negatif. Secara MACD juga ada dead cross ya. Ini mungkin tapi bisa diperhatikan. Teman-teman, view kita untuk pergerakan Antam ini mungkin akan sedikit agak panjang karena mulai masuk ke wilayah sideways-nya. Bisa perhatikan area 2100-an ya. 2090-an, 2080 di sini. Yang mungkin batasi bisa sampai dengan 2100 sebagai titik entry-nya. Kemudian untuk support yang pertama sudah ada di 2240 sebagai supportnya ini juga teman-teman. Dan juga di MA 20-nya di 2260-nya. Bisa perhatikan wilayah ini nanti apabila masih tertahan di wilayah ini aja di wilayah MA 20-nya, berarti kemungkinan untuk pergerakan Antam masih akan bergerak di range ini ya, antara garis 2570 sampai dengan area 2230-an ya teman-teman pergerakan Antam. Bagaimana kalau dengan asingnya teman-teman? Nah, kenapa Antam menjadi menarik? Karena nih ada akumulasi ya, meskipun kecil tapi mulai ada akumulasi kembali. Mungkin ini diturunkan untuk yang lain bisa ambil barang di bawah. Itulah kenapa kita nge-view untuk Antam nih cukup menarik karena secara pergerakan bandar juga sudah berada di wilayah positifnya untuk akumulasi asingnya teman-teman. Ini ya sudah di wilayah ini cukup menarik. Oke, bisa perhatikan nanti resist berikutnya di area 2570-annya. Ya 22550 lah ya, nanti bisa diperhatikan teman-teman. Oke, karena mungkin beberapa waktu lagi mungkin akan ada golden cross ya, mungkin sekitar di Valentine ini akan menarik seharusnya untuk pergerakan Antam. Orang Valentine kasih emas Antam, logam mulia Antam kan keren tuh kayaknya ya. Teman-teman yang belum punya bisa perhatikan wilayah ini ya. Oke, teman-teman semua tetap sehat-sehat agar bisa trading dengan maksimal. Di tempat saya cuaca kurang baik, mungkin semoga di tempat teman-teman cuacanya bisa baik terus ya agar segala aktivitasnya selalu prima. Teman-teman semua kita doakan untuk bisa cuan terus ya. Jangan lupa juga teman-teman sekali lagi disclaimer on bahwasanya keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Buat teman-teman yang ingin punya pasukan kepada kita bisa bantu untuk komentar di kolom komen. Dan juga bantu kita untuk berkembang ke setiap harinya dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini ya untuk kemajuan kita bersama, untuk biar kita semangat terus untuk bisa berbagi informasi dan edukasi seputar pasar saham di Indonesia. Oke, mungkin itu aja dari anak saham Indo untuk kesempatan kali ini. Salam cuan dan see you